Bagi sebagian kalangan masyarakat, seni tato ataupun piercing yang melekat di tubuh masih menjadi pemandangan yang ganjil. Mungkin ya pandangan orang-orang yang kolot aja gitu. Buktinya sampai sekarang, saya nggak peduli apa orang ngomongin gitu, sampai sekarang saya masih punya pekerjaan sendiri gitu. Saya bisa ngehidupin sendiri dan, semuanya serba, apa ya, independen aja gitu. Karya indie label tidak hanya musik saja. Ada juga media cetak seperti majalah, buletin, komik, desain-desain grafis, dan cetak kaos. Di media cetak, kaum punkers bebas untuk menuliskan apapun yang ingin mereka sampaikan. Karya-karya seni kreatif kaum punkers lebih dikenal secara eksklusif di kalangan mereka sendiri. Namun demikian tidak berarti dialpakan. Masyarakat umum pun banyak yang mengetahui dan mengakui eksistensi aktivitas indie label ini. Proses kreatif memang tidak mengenal batasan umur, latar belakang ideologi, aliran, pendidikan, keyakinan, maupun sosio-budaya. Kaum punkers yang acap kali dicap sebagai kelompok aneh terpinggirkan, tak produktif di masyarakat, kenyataannya sebagian dari mereka sangat mandiri, energik, kreatif, dan produktif. Jika demikian, stigmatisasi negatif dari masyarakat terhadap kaum punkers sebaiknya dibuang jauh-jauh. Punk, tato, dan piercing. Bagai bersaudara kembar, komponen artistik tato dan piercing seolah selalu menyertai dunia punk. Meski sebenarnya, tradisi tato dan piercing telah lama ada dan jauh lebih tua umurnya dibanding fenomena munculnya punk. Di berbagai suku tradisional di pelosok dunia termasuk di Nusantara, tato dan piercing merupakan bagian dari tradisi yang memiliki makna simbolis pribadi, ciri suatu etnis sebagai bentuk aksesoris kecantikan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Di banyak tradisi tua, tato dan piercing juga mempunyai dimensi spiritual magis. Dalam perkembangan zaman, tato dan piercing makin bergeser dari makna aslinya. Bahkan kini, tato dan piercing hanya sebagai hiasan tubuh, bagian dari gaya hidup. Para punkers menggunakan tato dan piercing sebagai bagian dari aksesoris ciri khas individu-individu komunitas mereka. Makna tato dan piercing lebih bersifat pribadi. Kayaknya nggak peduli masalah itu punk atau hardcore gitu ya. Kalau masalah tato itu masalah identitas diri balik masing-masing diri sendiri gitu. Bagi saya, di dalam diri saya, tato itu suatu jalan cerita hidup saya yang udah saya alami selama sampai saat ini gitu. Jadi kalau saya itu perlu untuk diabadikan, ya kenapa enggak saya abadikan lewat seni tato ini gitu. Kalau menurut gua kalau yang kayak gitu sih tergantung orangnya. Mungkin dia mencoba mengabadikan momen-momen tertentu itu lewat media tato atau mungkin dia bisa mengaktualisasikan diri itu terrepresentasi dalam gambar. Itu sih tergantung orangnya sih. Bagi sebagian kalangan masyarakat, seni tato ataupun piercing yang melekat di tubuh masih menjadi pemandangan yang ganjil. Mungkin ya pandangan orang-orang yang kolot aja gitu. Buktinya sampai sekarang, saya nggak peduli apa orang ngomongin gitu, sampai sekarang saya masih punya pekerjaan sendiri gitu. Saya bisa ngehidupin sendiri dan, semuanya serba, apa ya,
independen aja gitu. Seni membuat tato dengan media tubuh tak ubahnya seperti melukis. Proses tato biasanya diawali dengan membuat sketsa menggunakan pena. Barulah kemudian dilanjutkan dengan proses penebalan memakai tinta khusus tato yang memiliki efek permanen. Dengan menggunakan jarum steril bermesin, tinta masuk ke dalam lapisan bawah kulit yang tipis. Menjadi artis pembuat tato harus memiliki keterampilan khusus, bukan hanya dari sisi artistiknya saja, namun juga segi kesehatan. Demikian pula artis piercing, yang juga harus mempunyai pengetahuan dan wawasan memadai secara klinis tentang teknik piercing. Banyak bagian-bagian tubuh sensitif berbahaya yang sering menjadi tempat aksesoris piercing, permintaan dari konsumen. Sekarang, klinik studio tato dan piercing milik orang-orang punk banyak bertaburan di mana-mana sebagai bagian dari bisnis seni. Ramainya bisnis seni tato makin bertambah lagi dengan seringnya digelar festival tato yang diselenggarakan bagi masyarakat umum, bukan hanya bagi kaum punkers. Eksklusivisme hidup anti kemapanan yang menjadi ideologi kaum punkers sepertinya tak mudah dijalankan secara murni. Terlebih budaya populer konsumerisme juga tumbuh pesat di perkotaan, bersamaan dengan para penganut punk. Realita dua budaya kekinian. Punk menurut gua musik. Gua keinginan tahun gua tentang punk berawal dari kesukaan gua tentang musik punk yang berisi tentang perlawanan. Kalau menurut gua, punk tuh selain dari lifestyle, jati diri kita, dari jati diri, dari hati nurani kita. Jadi punk tuh nggak identik dengan kriminal, nggak ada. Punk bukan gangster, bukan penjahat, bukan kriminal. Punk alurnya musik, nggak ada perbedaan. Semua sederajat, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Semua ada kaya, ada miskin, semua makan nasi. Ya, punk itu adalah budaya sih sebenarnya, budaya yang melawan budaya itu sendiri gitu. Ngapain selama kita tidak mengganggu orang lain, ya ke gue bebas-bebas aja sih. Seperti gue aja di rumah ya, seperti gue di rumah bapak bokap gue kiai nih ya, gue punya pesantren, gue setelah seperti ini gitu, seperti budaya punk apa gitu dari style gitu ya. Cuma awalnya mereka menolak, jujur aja, karena gue menentang mereka gitu, dan mereka pun menentang gue gitu kan. Dan akhirnya lama-kelamaan kan udah terbiasa. Tapi buat saya, punk itu adalah kutub perlawanan. Kutub perlawanan kayak gimana itu? Kutub perlawanan yang menolak yang segala bentuk yang memanipulasi, mengeksploitasi, menghancurkan, membuat kebencian. Pemahaman tentang punk tak akan tuntas dengan definisi-definisi teoritis. Karena punk lebih merupakan fenomena sosial, wujud perlawanan kaum muda terhadap rutinitas sosial yang dianggap kolot, tidak inovatif, dan menjemukan. Bagi kaum punkers, yang paling penting bahwa eksistensi mereka diakui.